Oke guys, welcome back with Dennis SLL. Balik lagi sama gua, Dennis SLL. Kali ini kita bakal bahas seputar uang lagi guys. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, seperti biasa gue minta tolong kalian semua, tolong subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya seputar literasi keuangan, investasi, dan juga self development. Oke teman-teman, kita bakal masuk ke materi hari ini, yaitu 4 level dalam uang. Oke, berbicara tentang uang pasti kalian seneng banget nih, karena kalian nonton video ini, saya, teman-teman semua itu pasti butuh uang dan pasti suka sama uang ya. Suka nggak suka kalian butuh uang, dan pastinya kalian suka uang. Kalau nggak suka sama uang itu hal yang aneh mungkin ya, karena kita mau makan kita pakai uang, mau beli baju pakai uang, beli handphone pakai uang, kita mau traktir pacar kita pakai uang, kita mau nikah, bahkan kita mau bahagian orang tua pun kita harus pakai uang. Uang memang bukan yang utama, tapi tanpa uang kita akan sulit dan susah untuk bahagia. Oke? Di sini kita akan bahas tentang 4 level uang teman-teman. Nah, kita bakal masuk dulu level yang pertama, yaitu cari uang teman-teman. Teman-teman di sini yang udah pernah baca bukunya Robert Kiyosaki tentang cash flow quadrant, mungkin udah tahu ya bahwa ada kuadran sebelah kiri uang dan ada kuadran sebelah kanan. Oke, nah di level pertama itu adalah cari uang teman-teman. Kita masih berbicara di kuadran sebelah kiri nih teman-teman. Nah, teman-teman semua masyarakat Indonesia pasti tahu ya, kalau kita misalnya hidup, kita mau makan, kita mau mencukupi kebutuhan primer kita butuh yang namanya cari uang. Artinya kita menukarkan waktu kita dengan uang. Contohnya kita bekerja ya di perusahaan, atau kita jualan online misalnya, atau kita dagang, apapun lah. Pokoknya kita menukarkan waktu kita menjadi uang. Uangnya kita pakai untuk konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan. Itu adalah level pertama teman-teman, yaitu cari uang. Mau makan ya cari uang, entah itu dalam bekerja, dagang, jualan, apapun terserah, yang penting kita mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup kita. Level pertama teman-teman. Pertanyaannya, semua orang bisa nggak? Saya rasa kalau orang-orang yang emang udah dewasa, udah punya tuntutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, pasti udah tahu caranya cari uang. Oke? Nah, ini menarik teman-teman. Ini kan ada 4 level nih ya. Nah, kalau misalnya kita biasa main game, kita kan biasa dari level yang bawah dulu, baru naik ke level selanjutnya. Dan makin lama mungkin makin susah ya teman-teman ya. Mungkin kalau main game di level 1 sama level 4 pasti lebih susah. Dan kita nggak bisa langsung lompat ke level 4, kecuali kita nge-cheat, itu beda cerita ya. Jadi kita harus step by step, kita harus tahap bertahap, baru kita bisa sampai ke level tertinggi. Oke? Jadi sebelum kita mencapai level 4, kita harus punya dulu nih teman-teman level yang pertama, yaitu cari uang. Ya, kalau kita belum bisa cari uang, kita belum kerja, kita belum dagang misalnya, kita nggak tahu cara cari uang, kita nggak bisa ke level keempat. Ya, jadi kita mesti selesai dulu nih level pertama, yaitu cari uang. Oke? Kalau teman-teman misalnya udah bisa cari uang, udah bisa kerja atau jualan, itu bagus banget. Apalagi yang umurnya mungkin masih muda banget nih, masih bisa 17-18 tahun atau bahkan 15 tahun, udah bisa cari uang, itu hebat banget teman-teman. Saya sendiri masih umur 21, tapi saya cari uang itu udah dari SMP 2 ya. Saya jalanin bisnis MLM apapun dan segala macamnya, jualan. Nanti saya bakal bahas di video selanjutnya, karena kita bukan mau bahas kisah hidup saya, tapi mau bahas tentang level keuangan nih teman-teman. Nah, yang pertama tadi ya cari uang. Oke? Habis itu kita masuk teman-teman ke level kedua. Tadi kita cari uang itu pertama kan untuk kebutuhan hidup kita, untuk kita makan segala macamnya. Level kedua adalah menyisihkan uang teman-teman. Jadi, nah ini sebagian besar orang Indonesia mungkin masih udah tahu nih, tapi mungkin masih kayak gimana ya, mungkin dari penghasilan rasanya nggak cukup, terus hidupnya mungkin masih konsumtif. Kita dapat uang misalnya 5 juta, sebenarnya kebutuhan kita cuma 3 juta, tapi 2 juta kita pakai buat keinginan segala macam. Jadi kita nggak bisa menyisihkan uang tiap bulannya. Alhasil kita nggak punya yang namanya tabungan teman-teman. Nah, untuk level kedua ini, yaitu menyisihkan uang, ini sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kita dapat income, habis itu selalu kita habisin, kita foya-foya, kita konsumtif, kita nggak punya tabungan, sampai kapanpun kita nggak bakal bisa ke level keempat uang. Kita nggak bakal bisa mendapatkan passive income, kita nggak bakal bisa bebas finansial. Oleh karena itu, kalau kalian nonton video ini, kalian beruntung sekali, karena kalau kalian udah bisa ke level 2 ini, kalian udah nonton video ini, kalian bisa nih mulai menyisihkan uang kalian ya. Misalnya kalian dapat gaji 4 juta rupiah, kebutuhan kalian 3 juta. Nah, tapi kan pasti punya keinginan dong, mungkin pengen nonton bioskop, pengen misalnya beli baju. Sebenarnya nggak butuh, tapi ingin aja gitu, nggak masalah teman-teman. Kalian misalnya kebutuhannya 3 juta, masih ada sisa 1 juta dong. Kalian jangan habisin, jangan beli keinginan kalian 1 juta. Tapi kalian bisa beli untuk keinginan kalian yang nggak penting, nggak mendesak. Kalian beli 500 ribu, kalian bisa sisihkan 500 ribunya teman-teman. Sebenarnya sesimpel itu. Kita tahan dulu ego kita supaya kita bisa punya tabungan. Tujuannya untuk kalian juga kok, untuk masa depan yang lebih baik. Kayak gitu. Jadi mulai sekarang kalau punya penghasilan, jangan langsung dihabiskan.
pengeluaran tuh di data. Kalian data ya, data tiap harinya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting kalian cut supaya setiap bulannya kalian bisa sisihkan uang. Mulai dari 100.000, 200.000, 500.000 nggak apa-apa. Karena hal kecil itu akan menjadi besar suatu saat nanti. Oke, itu level kedua ya teman-teman. Kita bakal masuk level ketiga nih teman-teman. Nah, saya minum dulu ya teman-teman. Ini kebetulan lagi di cafe nih, nggak di rumah, jadi lagi nyantai. Tapi sambil bikin konten lah buat kalian supaya bisa mengedukasi. Nah, level yang ketiga itu adalah menginvestasikan uang teman-teman. Tadi kan kita udah dapat gaji, kita udah bisa cari uang. Terus kita udah masuk level kedua, kita bisa sisihkan uang. Nah, uangnya itu mau kita apain yang udah kita sisihkan? Kenapa saya mengajarkan investasi? Kenapa saya mengajarkan saham? Karena di saat kalian udah level kedua, ini yang berat nih mau ke level ketiga. Kita harus menginvestasikan uang kita. Investasi di mana pertanyaannya? Kalau kalian nggak ngerti soal uang, kalian misalnya nabung di instrumen yang nggak tepat, dan tabungan kalian itu nggak growth, nggak bertumbuh, itu kan percuma teman-teman, sayang. Atau nggak misalnya kalian taruh di instrumen investasi yang mendapatkan returnnya itu nggak besar, kalah sama inflasi ya. Kalau misalnya kalian tahu inflasi, tingkat inflasi misalnya kita let's say ya 7% misalnya, tapi tiap tahun kalian dapat returnnya 5%, itu rugi teman-teman sebenarnya. Memang kalau misalnya kita nabung dihitung pakai time value of money selama 10 tahun ya misalnya, dapat compounding interest dan segala macamnya, uang kita memang jadi banyak nih 10 tahun kemudian pas kita udah nabung. Kan dapat bunga ya, bunga berbunga. Tapi masalahnya nilainya di masa yang sekarang sama di masa depan, uang tabungannya itu uangnya udah beda nilainya karena ada inflasi. Contohnya nih teman-teman, zaman dulu ya 10 tahun lalu, mungkin permen harganya 1.000 bisa dapat 10 biji. Sekarang permen 1.000 dapat 1 teman-teman. Artinya apa? Power uangnya nilainya itu udah menurun karena tingkat inflasi. Jadi kalau misalnya kita menabung di instrumen yang nggak tepat, return yang kita dapatkan kecil teman-teman, kita rugi. Makanya di sini di level ketiga ini menginvestasikan uang, kita harus tahu instrumen yang tepat. Nah, di sini saya selalu mengajarkan kalau mau instrumen investasi, kalian pilih dua, reksadana, kalau nggak saham. Kenapa saya selalu anjurkan ini? Karena di reksadana memberikan return yang cukup besar, ya, yang nggak kalah sama inflasi, dan juga resikonya terukur, serta kalian nggak perlu punya kemampuan khusus. Karena reksadana itu kalau kita investasi, dana kita dikelola sama fund manager, ya misalnya reksadana saham. Fund manager yang mengelola uang kita, jadi kita nggak harus ngerti-ngerti banget soal saham. Tapi kalau kita mau investasi mandiri di saham, itu lebih bagus lagi teman-teman. Cuman kita harus punya ilmunya, kita harus bisa analisa saham mana yang bagus, saham mana yang berpotensi, lalu kita beli sahamnya dan kita investasikan. Seperti itu teman-teman, simpelnya. Nah, gue sekalian sebelum lupa, kalau misalnya kalian pengen belajar saham, kalian masuk ke Telegram di SS Indonesia Profit, itu ada 18.000 member lainnya. Kalian tinggal join, linknya ntar gue taruh di bawah. Oke, untuk belajar saham. Itu juga ada kelas yang akan dibuka nanti di Januari, jadi stay tune aja. Oke, nah. Di saat kalian udah ngerti nih, udah kenalan sama reksadana, kenalan sama saham, kalian investasikan tuh uang kalian. Jadi kalian udah sisihkan berapa tiap bulannya, kalian investasikan. Ya, saya lebih prefer sendiri di saham, ya di saham. Nah, karena saya punya ilmunya, saya bisa analisa, saya bisa lihat perusahaan yang prospektif, lalu saya masukin, saya beli sahamnya. Nah, itu returnnya besar teman-teman, jauh lebih besar. Mungkin setahun bisa 20-30%. Nah, kalau di reksadana mungkin nggak sebesar itu, tapi di reksadana tetap lebih besar daripada misalnya deposito. Mungkin di reksadana saham itu bisa 10-15%. Kalau di reksadana pendapatan tetap bisa 8-12%. Jadi kalau misalnya belum punya ilmunya nggak apa-apa di reksadana dulu. Ya, itu udah jauh lebih bagus dibanding kalian nggak investasi sama sekali. Oke? Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kalau kita main game, paling seru itu di level terakhir. Ya, dan di level terakhir itu adalah yang paling sulit teman-teman. Kenapa yang paling sulit? Ya namanya levelnya makin tinggi pasti makin sulit ya. Ini adalah level keempat teman-teman, dimana menggandakan uang ya, menggandakan uang itu maksudnya apa teman-teman? Jadi pas kalian udah level ketiga, kalian kan investasi tuh di instrumen investasi, baik reksadana, baik saham. Sebenarnya ada banyak sih, bisa di properti juga dan lain-lain. Cuman nantilah kita bahas itu, kan properti juga lebih sulit ya dari pembelajaran ilmunya. Saya pun belum paham banget soal investasi properti, dan dana yang diperlukan juga lebih besar. Kita ngomongin reksadana sama-sama aja dulu. Pas kalian konsisten nih investasi di reksadana saham, itu kan investasi kalian makin banyak kan teman-teman, makin banyak, bertumbuh terus dari tahun ke tahun, eksponensial, compounding. Nah, saya pengen kasih tau dulu, pas kalian investasi, itu hasil investasi jangan ditarik dulu teman-teman, karena kan kita mau bermain long term game, kita mau masa depan yang baik, jadi bisa sampai 10-20 tahun ke depan, baru kita nikmatin hasilnya. Nah, pas kalian misalnya investasi, kan itu makin banyak tuh teman-teman. Nah, itu di saat namanya level keempat itu menggandakan uang. Nah, tanda kutip, di saat kalian udah masuk ke level keempat,
kalian bisa berhenti di level pertama, kalian bisa berhenti cari uang teman-teman. Kok bisa teman-teman? Karena ada yang namanya passive income ya. Contohnya nih, saya misalnya punya uang 10 miliar ya. Saya taruh di saham ya, saya mendapatkan return 20% ya tiap tahunnya. Saya dapat 2 miliar teman-teman, dapat 2 miliar. Berarti kalau saya dapat 2 miliar itu satu bulannya itu saya dapat sekitar 170 juta ya, 170 juta ya sekitar gitu, berarti sekitar 165 juta lah. Saya dapat 165 juta tiap bulannya ya. Nah terus saya mikir nih, 165 juta kira-kira cukup nggak buat kebutuhan hidup saya? Wah jelas cukup lah, saya hidup paling butuh berapa sih sebulan? 10 juta, 20 juta ya kan, malah masih sisa. Nah di titik sana, di titik yang di saat portofolio investasi kita udah bisa menghasilkan passive income yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kita bisa berhenti cari uang teman-teman. Itu dinamakan financial freedom. Jadi kita tanpa kita bekerja tapi kita bisa dapat uang, passive income tuh dari saham. Ya sebenarnya nggak harus berhenti cari uang. Kalau kalian masih pengen cari uang, kalian masih pengen bisnis, kalian masih pengen dagang, masih bekerja ya nggak masalah. Cuman itu adalah yang namanya financial freedom. Dan banyak orang kan pengen financial freedom, pengen ongkang-ongkang kaki, pengen jalan-jalan ke luar negeri, traveling tiap 2 bulan sekali, nggak mau pusing, nggak mau stres. Karena kalau misalnya kalian berbisnis itu kan stres ya. Kadang wah karyawan nih gini-gini segala macam, ada urusan operasional kan pusing. Sedangkan kalau kalian menerima passive income, kalian literally benar-benar diem doang, uang masuk terus. Nah itu merupakan end game saya. Saya pengen mencetak banyak investor, kalau sebanyak-banyak investor di Indonesia supaya kedepannya di masa depan masyarakat Indonesia itu bisa financial freedom, bisa bebas financial. Makanya saya kenalkan investasi yang namanya saham kepada teman-teman semua dan masyarakat Indonesia. Itu level keempat teman-teman ya. Ingat, jadi menggandakan uang dan passive income. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman udah sampai di level yang keberapa? Ya, coba komen di kolom komentar ya. Saya pengen tahu kalian ada level pertama, level kedua, level ketiga, atau level keempat. Nah nanti saya bakal bikin banyak nih konten-konten kayak gini supaya mengajarkan kepada masyarakat Indonesia seputar literasi keuangan nih. Karena hal-hal kayak gini tuh bener-bener penting banget ya. Karena kalau kalian bekerja terus, cari uang terus, kalian nggak menyisihkan dan investasi ya, kalian mau bekerja sampai kapan ya? Kita kan end game-nya kita mau bahagia, kita mau bebas finansial, kita mau nikmatin hidup lah. Nah itu salah satu caranya. Kalian harus ngerti dulu tentang 4 level keuangan ini. Nah kalau masih ada teman-teman yang DM Instagram saya nanya, Bang saya nggak punya kerjaan, ajarin saya main saham. Bang saya habis di PHK, saya nggak punya kerjaan, tolong ajarin saya main saham. Bang saya pengen cepet kaya, tolong ajarin saya main saham. Hilangkanlah mindset kayak gitu ya. Saya sendiri pun masih cari uang di ranah lain. Saya masih jual online ya, saya masih bekerja, saya masih membuka jasa service gitu ya. Saya ada beberapa bisnis sama ada dagang dan jualan online juga. Itu source of income saya. Dan itu income saya itu saya selalu sisihkan. Misalnya saya ada dapat nih income bulan ini dari dari jual online shop saya 5 juta ya. Habis itu dari service saya 3 juta ya, udah 8 juta misalnya. Habis itu misalnya dari endorse ada 2 juta, total 10 juta ya misalnya. Habis itu saya pakai nih kebutuhan saya 6 juta, masih ada sisa 4 juta. 4 juta saya investasiin ke saham. Jadi saya juga nggak hedon gimana, karena saya masih dalam proses untuk ke level keempat. Saya masih berada di level ketiga ya. Kalau saya udah berada di level keempat, artinya saya udah benar-benar berhenti kerja semua. Saya benar-benar cuman menikmati passive income dari saham. Itu baru ke level keempat. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga mindset kalian bisa lebih terbuka. Ingat ya, kalau misalnya kalian belum punya kerjaan, belum punya uang, lagi mau cari uang ya, cari uang dulu, kerja dulu, jualan dulu, dagang dulu, atau bisnis dulu, baru dapat uangnya, baru sisihkan dan investasikan kayak gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba terjun ke saham terus jadi kaya. Kalau bisa kayak gitu, semua orang udah kaya, semua orang nggak ada yang mau kerja lagi. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikutin gue terus. Gue nggak akan pernah berhenti karena gue cinta banget sama Indonesia. Gue pengen mengedukasi kalian semua. Jangan lupa share video ini ke teman kalian yang masih mindsetnya salah, yang masih nggak ngerti soal level keuangan. Kalian bisa share video ini ke teman kalian, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan kalau kalian mau tanya apapun seputar investasi saham dan pembentukan karakter, kalian langsung aja komen di bawah, karena gue bakal balesin semuanya. Mungkin yang DM Instagram gue nggak bisa balas satu karena banyak banget, tapi kalau komen YouTube gue usahain gue balas semua karena di YouTube belum ramai. Jadi kesempatan untuk kalian yang pengen tanya, yang pengen dibikin video tentang apapun, yang pengen nanya apapun, langsung komennya di bawah. Gue pasti balasin sebisa gue, oke? Teman-teman, buat yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, semangat belajarnya. Yang lagi cari uang kerja ataupun bisnis, semangat bisnisnya. Sukses terus, semangat terus. Dan ingat pesan saya, berikanlah kontribusi kepada negara ini, ya. Tingkatkan jiwa nasionalisme
kalian, khususnya buat generasi muda, generasi milenial. Kalian adalah penopang negara ini. Masa depan Indonesia 10 tahun sampai 20 tahun kemudian ada di tangan kalian. Jadi berikan yang terbaik untuk Indonesia dengan terus belajar, improve skill, semuanya untuk kebahagiaan masyarakat Indonesia, negara ini, dan kita semua. Thank you teman-teman buat yang udah support. See you on next video. Bye bye.